Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz mau tanya, hukum produksi kulit hewan buas seperti ular, biawak yang sudah disamak. Bagaimana kalau sudah terlanjur terproduksi? Jazakallahu khairan, Ustaz. Dan sebagai catatan, Ustaz, Afwan, apa benar saya Utsaimin pernah berfatwa boleh asal sudah disamak? Betul, Ustaz. Ini tentang kulit binatang yang sudah disamak. Mungkin yang perlu kita jelaskan dulu, disamak itu maksudnya apa ya? Disamak itu maksudnya apa? Disamak itu kulitnya diambil, misalnya apa ya, kambing, kulitnya sudah diambil dari badannya, kemudian proses penyamakan biasanya pakai macam-macam bahannya. Ada yang pakai pecahan batu bata, ada yang memakai garam gitu. Yang penting biar jangan basi, biar jangan sampai rusak dan lendir-lendirnya hilang, sehingga kemudian nanti menjadi kering ya, tanpa basi, tanpa bau dan tanpa rusak. Itu namanya disamak. Nah, sekarang pertanyaannya, binatang tersebut gimana kalau ular? Apalagi tadi? Biawak. Gimana kalau biawak? Gimana kalau buaya, binatang buas? Tadi kan begitu ya. Baik, ini pertanyaan sudah kita siapkan jawabannya. Kita nukilkan dari kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Saya bacakan. Ulama berbeda pendapat di dalam masalah kulit bangkai yang telah disamak dari binatang yang halal dimakan. Kalau misalnya binatang halal dimakan dan bukan bangkai, nggak ada perbedaan pendapat ya. Jadi kambing disembelih kan bukan bangkai, ya. Kambing disembelih bukan bangkai. Kemudian kerbau, sapi disembelih kan bukan bangkai, maka nggak ada pembahasan. Nah, ini yang dibahas, bagaimana kalau kulitnya dari binatang yang halal dimakan yang telah jadi bangkai. Jadi dijumpai kambing mati, kemudian diambil kulitnya, kerbau mati diambil kulitnya, disamak. Nah, tentang hal ini terjadi perbedaan pendapat. Imam Ahmad berpandangan di dalam madhabnya yang masyhur bahwa kulit bangkai tidaklah menjadi suci dengan disamak meskipun berasal dari binatang yang halal dimakan, tetapi ia boleh digunakan sekedar untuk hal-hal yang kondisinya kering tidak basah. Ini Imam Ahmad. Contohnya gimana Bu Fatia? Jadi kulit dari bangkainya kambing misalnya, ya, setelah disamak kulitnya dibikin tapak meja misalnya, kan nggak digunakan untuk basah-basah, itu nggak mengapa. Syaratnya tidak digunakan tempat untuk yang basah-basah. Misalnya dijadikan apalagi jaket, nanti kalau dipakai basah gitu. Jadi yang tidak terkena basah, misalnya perhiasan gitu ya, untuk gambar pemandangan begitu, itu tidak mengapa, jadi asalkan kondisinya tidak basah. Dalilnya apa? Imam Ahmad membawakan dalil sebuah riwayat dari Abdullah bin Ukaim al-Juhaini bahwa Nabi SAW mengirim surat kepada kabilah Juhaina. Suratnya begini: "Inni kuntu rakhastu lakum fi juludil maitah fala tanfa'u minal maitah bi jildin wala asobin." Sesungguhnya saya, Nabi yang bersabda, sesungguhnya saya telah memberikan rukhsah, keringanan kepada kalian berkenaan dengan kulit bangkai. Namun mulai sekarang jangan lagi memanfaatkan. Namun mulai sekarang jangan lagi memanfaatkan dari bangkai kulitnya ataupun uratnya, jangan lagi memanfaatkan. Artinya sebelumnya diperbolehkan, kemudian dihapus lagi. Mulai sekarang jangan memanfaatkan.
Nah, hadis ini dipahami oleh Imam Ahmad sebagai hadis yang menghapus riwayat-riwayat lain yang menyatakan sucinya kulit setelah disamak. Jadi hadis ini menghapus. Ya. Hadis ini menghapus riwayat-riwayat lain tentang sucinya kulit bangkai setelah disamak. Nah, ini Imam Ahmad. Adapun 3 imam yang lainnya, berarti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, semuanya berpandangan sebaliknya. Gimana berpandangan sebaliknya? Kulit bangkai dari hewan yang halal dimakan ketika disamak menjadi suci. Ya. Tidak ada ketentuan. Boleh, tapi syaratnya jangan digunakan untuk basa-basa. Nggak ada ketentuan itu. Intinya sudah menjadi suci. Banyak sekali ulama yang memiliki pandangan yang sama dengan 3 ulama ini. Di antaranya kita menyebutkan ulama zaman sekarang ini saja, artinya ulama mutaakhirin. Misalnya Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Semuanya berpandangan sama dengan 3 ulama tadi, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, ya. Sama. Jadi nggak ada masalah selama dia dari bangkai yang halal dimakan, ya, bangkai dari binatang yang halal dimakan ketika disamak menjadi suci dan tidak ada ketentuan apapun, nggak boleh puasa, nggak ada, yang jelas suci gitu ya. Dalilnya apa? Dalilnya banyak sekali, membawakan dalil, artinya begini, dalil yang menunjukkan hal itu mencapai 15 hadis. Terus bagaimana tentang hadis Abdullah bin Ukaim al-Juhaini tadi yang dibawakan oleh Imam Ahmad? Bagaimana tentang hadis itu? Para ulama memandangkan hadis itu lemah, mutharib, ya. Hadis itu lemah, mutharib. Kenapa? Karena Abdullah bin Ukaim al-Juhaini tidak mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau disebutkan Rasulullah mengirim surat, ya, padahal dia tidak mendengar langsung, maka hadisnya lemah. Ini menurut pandangan 3 ulama selain Imam Hanafi, ya, 3 ulama, ya, dari 4 madhab selain Imam Ahmad, salah sebut dari 4 madhab selain Imam Ahmad, semuanya membolehkan dan hadisnya dipandang dhaif. Kita bacakan yang berikutnya. Hadis Ibnu Abbas menunjukkan bahkan bukan sekedar kulit dari binatang yang halal dimakan. Asalkan sudah disamak, maka kulit dari binatang apapun, gak terbatas, maka menjadi suci. Coba Abu Fatihah sebutkan yang tidak boleh dimakan. Macan. Ya. Kemudian elang bisa disamak kulitnya. Ini babnya bab samak. Misalnya buaya, ular. Itu yang bisa disamak begitu, ya. Maka masuk ke dalam umuman hadis Ibnu Abbas. Kita bacakan hadisnya. An Abdullah bin Abbas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dubigha al-ihabu faqad taghura. Ihab itu artinya kulit yang belum disamak. Kalau ihab itu kulit yang belum disamak. Kalau ada kulit lalu disamak maka suci. Ihab pengertiannya kulit yang belum disamak. Kalau disamak maka menjadi suci. Kulit apa? Semua kulit. Iya, nggak ada ketentuan kulit apa. Ya. Karena pengertian ihab adalah kulit yang belum disamak. Ya. Ihab pengertiannya kulit yang belum disamak. Sehingga dipahami tidak ada batasan. Nggak harus binatang yang halal dimakan. Yang tidak halal dimakan pun asalkan kulitnya sudah disamak maka menjadi boleh. Yang berpandangan demikian ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Berarti mazhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i tidak saja yang halal gitu, ya, tetapi juga yang tidak halal dimakan juga boleh. Penulis kitab Tawdihul Ahkam bagaimana? Karena kan kita nukil dari kitab Tawdihul Ahkam. Bagaimana penulis kitab ini cenderung kepada pendapat yang mana? Cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak sepakat kalau binatangnya haram
dimakan. Jadi hanya memandang yang halal dimakan. yang halal dimakan saja. Apa beda dengan Imam Ahmad? Imam Ahmad itu semuanya. Oh, enggak. Oke. Imam Ahmad itu binatangnya halal dimakan, tapi nggak boleh Yang basah-basah. kena basah. Ketika untuk basah-basah. Kalau penulis kitab yang halal dimakan saja dan tidak ada batasan Basah-basah. basah-basah. Tapi yang lainnya Boleh semua. bebas semuanya. Ya, bebas semuanya. Asal disamak maka menjadi suci dan tidak ada ketentuan binatang yang halal dimakan saja. Jadi umum. Allahu a'lam. Jadi memang dalam hal ini intinya ada terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Makanya mohon maaf Pak Bupati ya, saya kalau melihat orang memakai sabuk dari ular gitu ya, ya sudah diem. Ya kenapa diem? Ya soalnya memang ada ulama yang membolehkan gitu. Dan isi pemakai ini barangkali cenderung kepada ulama membolehkan. Nah, kalau misalnya saya cenderung tidak boleh, ya berlapang dada. Karena para ulamanya sendiri ya berlapang dada, ulamanya terjadi perbedaan pendapat gitu. Misalnya dia memakai sabuknya tadi yang dari ular dipakai untuk sholat. Wah gimana ya? Kan itu barang najis. Misalnya tidak sepakat. Saya jadi makmum apa enggak ya? Jawabannya gimana? Ya tetap jadi makmum dong. Loh, kan najis saya memandangnya, nggak boleh. Kok kemudian dipakai jadi sabuk? Wong bangkai kok. Ya kan sudah disamak. Loh kan binatang yang tidak boleh dimakan. Saya loh memandang yang hanya yang boleh dimakan saja. Ya sudahlah berlapang dada, dia mengambil pendapat yang lain. Allahu a'lam.